Hai, welcome to Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian ajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Matematika Berkah. Oke, di sini Kak Reja mau ngejelasin nih tentang UTBK prediksi 2021. Nah, menurut dari sumber-sumber yang Kak Reja cari, ada beberapa soal yang nanti kita akan bahas. Nah, di utamanya tentang UTBK prediksi 2021. Nah, pertama ada soal yang kayak gini. Nah, yang kayak gini biasanya suka ada. Nilai dari 36 dikali 83,33% dikurangi 87,5% dikali 24 ditambah 0,6667 dikali 6. Wow, agak susah ya, ini persentase agak lumayan ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita sudah hafal gitu, bukan hafal sih ya, bukan hafal, sebenarnya sering latihan. Kalau kita sering latihan soal yang bentuk persentase, bentuk pecahan, bentuk desimal, pecahan campuran, pokoknya gampang. Yang penting apa? Yang penting latihan konsisten. Ingat ketika kita mengerjakan UTBK, ya memang kita itu pengen masuk di perguruan tinggi, tapi alangkah lebih baiknya kita fokus di prosesnya aja dulu gitu. Kalau misalkan prosesnya itu fokus, insya Allah nanti akan berbuah dengan kehasilan. Oke, kita langsung saja untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 1 kita lihat, Kak Reja udah buat tabelnya. Ini tabelnya. Kalau misalkan lebih jelasnya nanti ditampilkan ya, nanti akan ditampilkan. Nah, dilihat dari tabelnya ini, kita tulis ulang 36. Nah, 36 ya dikali 83,3% kita lihat. Nah, pecahannya itu 5/6 gitu. Dikurangi 87,5%. 87,5% itu 7/8. Dikali 24 ditambah 0, ini persentase 0,667. Kita ambil ini nih, 0,6667%. Kalau 667% itu sekitar 2/3 gitu kan ya, 2/3. Oke, ini gini, 2/3. Nah, berarti 2/3 dikali 6 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada soal bentuknya udah kayak gini, ini gampang soalnya. Tinggal apa coba? Tinggal kita cara coret aja. 36 kan dibagi 6 itu kan 6 ya. 6 dikali 5, 30. Dikurangi 24 dibagi 8 itu kan 3. 7 dikali 3, 21. Tambah 6 dibagi 3 itu kan 2. 2 dikali 2 itu 4. Nah, tinggal tambahin nih. 30 dikurangi 21 berarti 9 ya. Ditambah 4 sama dengan 13. Ini deh hasilnya selesai. Maka jawabannya apa? Jawabannya itu adalah C. Gimana? Gampang kan? Easy. Oke, kita akan lanjut ke nomor kedua. Nah, nomor kedua agak ribet ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita tahu sifatnya, gini nih sifatnya. Ini kan kalikan, ini jumlahkan. Nah, jika bentuk soalnya ini 15, kiri 15, kanan 15, yang penting di luar akarnya itu ada 2 di depannya. Nah, ini bisa kita pakai bentuk cara cepatnya kayak gini. Oke, kita coba pakai rumus cara cepatnya itu mat berkah ya namanya. Mat berkahnya kita coba ambil yang 1/15. Nah, ketika 1/15 dipecahkan, itu kan bisa jadi 1/5 sama 1/3 ya. Kita tambahkan coba. Nah, kita samain, berarti 3 ditambah 5/15 sama dengan 8/15. Nah, ini udah sama nih. Ini sama ini udah sama. Nah, ketika ini sudah sama, tinggal kita tulis ulang kan gitu ya. Tulis ulangnya itu gini, 1/15 sama dengan, tulis dulu 1/5 tambah akar 1/5 titik sama 1/3. Nah, ketika sudah bentuknya kayak gini, kalau misalkan akar 1/5, akar 1/5 itu sama aja akar 1 per akar 5, akar 1 per akar 3 gitu kan ya. Berarti 1/5 sama 1/3.
Nah, yang jadi masalahnya sekarang, kalau misalkan ditandanya ini kurang di dalam akarnya, maka cari angka yang lebih besar gitu. Nah, ketika kita mencari angka lebih besar, apa coba jawabannya? Jawabannya itu adalah yang 1 per akar 3. Gitu kan ya? Jawabannya itu 1 per akar 3. Maka 1 per akar 3 dikurangi 1 per akar 5. Kayak gitu jawabannya. Gimana? Bisa ya? Pokoknya gampang. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 sebenarnya ini soalnya tuh agak lumayan ya. Cuma ada 2 tipe. Yang pertama pakai SPLDP, yang kedua pakai perbandingan. Nah, nanti teman-teman semua bebas pakai cara yang mana. Nah, yang pertama kerja mau coba pakai yang bentuk SPLDP ya. Tahu kan SPLDP? Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita coba nih. Kita pakai SPLDP yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Oke. Nah, ketika yang X, Y per 7 ini, karena kita mau coba pakai SPLDP, berarti kan jadi 7X sama dengan Y kan. Nah, kalau misalkan 7X sama dengan Y, ya udah tinggal kita substitusiin aja. Substitusi dari 7X sama dengan Y. Nah, angka Y ini kita ganti sama 7X. Berarti X ditambah 7X sama dengan 200. 1X ditambah 7X sama dengan berapa X? Ada 8X sama dengan 200. Nah, biasanya kita suka bingung nih antara X ditambah 7X. Padahal kalau misalkan cara gampangnya itu, kalian teman-teman semua bisa tambah kayak gini aja. 1X ditambah 7X ada berapa X? Berarti ada 8X. Udah kayak gini berarti X sama dengan 200 kita bagi 8. Maka X-nya sama dengan berapa ayo? Kita coba nih kodrat 200 maaf dibagi 8 gitu kan ya. 2 kali 8 kan 16. 20 kurangi 16 itu kan 4 turun 0 5. Berarti X-nya itu ada 25. Nah, ketika X-nya ada 25, kita dapat X-nya 25, tinggal kita substitusi ke variabel X ditambah Y sama dengan 200. Berarti X ditambah Y sama dengan 200 itu kita ganti X-nya 25. Gitu kan ya? Ditambah Y sama dengan 200. Berarti Y itu sama dengan 200 dikurangi 25, maka Y sama dengan 175. Dapat kan? Yang jadi pertanyaan itu adalah jika Y dikurangi X-nya itu berapa? Nah, Y-nya itu kan 175 dikurangi 25, maka jawabannya 150 gitu. Nah, cara yang kedua adalah tentang kita bentuk perbandingan. Nah, dengan cara bentuk perbandingan ini sebenarnya lebih enak SPLDP menurut kakak. Kenapa? Karena kita sudah tahu step by stepnya itu seperti apa. Kalau perbandingan kita harus analisis dulu. Nah, contoh kayak gini nih. Ini kan di soal itu kan ada X ditambah Y sama dengan 200. Nah, sedangkan di soal ini X per Y sama dengan 1 per 7. Berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 7. Ditanyakannya itu Y dikurangi X-nya itu berapa. Nah, karena di sini kita tahu Y dikurangi X. Nah, Y-nya kan 7 nih. Berarti 7 dikurangi 1 per ditotalin X ditambah Y-nya, X tambah Y-nya, X ditambah Y dikali X ditambah Y gitu. Nah, karena si X tambah Y-nya perbandingan dari sini, berarti 7 dikurangi 1 per 7 ditambah 1 dikali X tambah Y total dari ini. Kita ambil ini X totalnya. Nah, di totalnya itu 200. Maka 7 kurangi 1 kan 6 nih. 7 tambah 1 8 dikali 200 gitu. Berarti 6 dikali 200 bagi 8 kan 25 ya. Nah, kalau 26 dikali 25 itu 150. Selesai. Pilih yang mana? Sama aja. Oke? Gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Di nomor 4 ini ada bentuk soal kayak X sama dengan akar 7 per 629 ditambah akar 10 per 225 akar 7 per 629 ditambah 10 per banyak ya 225. Nah, yang jadi masalahnya itu maka tentukanlah hubungan X dan Y. Nih, kalau soal gini kakak suka banget nih. Kenapa suka? Ini tuh cuma dalam hitungan menit, hitungan detik lah. Kita pakai rumus Math berkah ya. Math berkah ya. Namanya rumus Math berkah. Di Math berkah ini kita coba ada rumus bentuknya kayak gini. Sifatnya akar A ditambah B itu kurang dari akar A ditambah akar B. Kemudian kalau misalkan ada akar A dikurangi B itu lebih dari akar A dikurangi akar B. Gampang. Ini wajib nih, hafal nih.
Kalau enggak ya udah pahami aja gitu. Yang penting apa? Sering-sering latihan bentuk soal kayak gini. Nah, sekarang jadi masalahnya, sekarang di sini bentuknya positif nih. Kalau bentuknya positif berarti pakai yang ini kan ya. Nah, berarti di sini tulis akar 7/629 gitu kan ya, ditambah 10/225 kurang dari akar 7/629 ditambah akar 10/225. Nah, ya udah tinggal masukin, berarti Y kurang dari X. Selesai. Coba sekarang ada nggak jawabannya? Nah, karena kalau misalkan jawabannya nggak ada, ya udah kita balik aja. Berarti X itu lebih dari Y. Ada nggak? Ada. Oke, jawabannya itu adalah A. Gitu. Oke, jangan lupa belajar terus. Pokoknya latihan aja terus. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Nah, di soal nomor 5 ini bentuknya itu gambar. Sebenarnya kalau misalkan nanti di UTBK pakai bentuk gambar, hubungan itu lebih enak, jawabannya cepat kayak gitu. Nah, yang penting apa? Sering latihan. Pokoknya sering latihan di mana? YouTube ini Matematika Berkah. Oke? Nah, di sini ada di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, Y itu dinyatakan fungsi dari X. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti harus ada yang namanya satu titik. Nah, sekarang kita gambar nih, yang A. A ini ada dua titik, titik 1 dan titik 2. Sedangkan Y sebagai fungsi X itu harus ada apa? Harus wajib ada satu titik. Satu titik, ingat ya, harus wajib ada satu titik. Kalau yang B kita potong, wah sama ada dua titik. Kalau yang C, wah titiknya banyak. Kalau C tuh. Kalau yang D, nah D itu cuma ada satu titik. Kemungkinan ini jawabannya. Kalau E gimana kak? Kalau E ada dua titik, maka jawabannya adalah yang D. Gimana? Gampang kan grafik? Gampang, oke? Oke, next. Di soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Nah, di soal nomor ini, nomor 6 ini tetap sama grafik, cuma ingat ya, beda ya antara grafik yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X dan yang tidak. Nah, 6 itu di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah apa? Ingat, ini kata-katanya tidak menyatakan. Kalau misalkan kata-katanya tidak menyatakan, otomatis ini ada lebih dari satu titik. Jadi titiknya tuh ada banyak gitu loh. Berarti lebih dari satu titik. Nah, ini konsepnya. Kalau udah konsep kayak gini kepegang, ya it's easy ya soalnya. Sekarang kita coba yang nomor A dulu. Langsung ada jawaban nomor A. Kenapa? Ada lebih dari dua titik. Satu titik, 1, 2, 3. Udah jawabannya A, selesai. Tapi karena kita lagi ngejelasin, ya harus step by step ya. Kalau ini ada satu titik. Kalau ini gimana kak? Ada satu titik kan? Nah, kalau ini ada satu titik. Kalau ini kak ada satu titik. Berarti jawaban yang betul adalah yang nomor 6 bagian A. Gitu, oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kemudian share juga ke teman-teman kalian semua. Ajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Oke, kakak tunggu ya like, komennya, kemudian share juga dan tonton sampai habis di part berikutnya. Oke.